Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Jawaban dari pertanyaan antum ini bahwasanya nasihat kami adalah untuk rutin datang taklim. Untuk rutin datang menghadiri majelis taklim. Karena keutamaan menghadiri majelis taklim ini banyak sekali fawaidnya yang dijelaskan oleh para ulama, dan akan mereka membuat kitab-kitab berkaitan itu. Di antaranya adalah keutamaannya adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid karena majelis taklim, majelis ilmu yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat dan sampai sekarang, bagaimana di Masjidil Haram, bagaimana di Masjid Nabawi, dan juga di majelis-majelis yang kami menyaksikan di Yaman ketika ziarah kemarin adalah di masjid. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua itu adalah jalan menuju ke surga, jalan tol paling cepat. Yang ketiga yaitu turunnya sakinah. Ini banyak-banyak dalilnya sering kita sampaikan dan juga sering kita, dan sekarang masih tetap pelajaran tentang keutamaan majelis ilmu ya setiap bulan dan juga di pondok ini. Kemudian berikutnya 3 malaikat yaitu senantiasa menaungi majelis ilmu dan mendengar majelis dzikir. Nah, dan juga yang berikutnya yaitu para malaikat mendoakan kebaikan, pengampunan dan istighfar kepada mereka dan juga rahmat. Nah ya, dan banyak lagi utamanya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menghadiri majelis ilmu. Karena banyak sekali dalilnya yang disebutkan, sebagaimana diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya sama mereka, kecuali akan turun pada mereka sakinah. Rahmat akan menaungi mereka. Para malaikat akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Naam. Dan juga keutamaan yang lain. Di dalam dalil yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra'u majalisa aw yaqra'u yani yahdur majalis dzikir ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalatha khairun lahu min thalath wa arba'an khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak bersegera pergi ke masjid untuk kemudian belajar di sana atau membaca, yaitu menghadiri majelis zikir. Di dalam majelis zikir dia dapatkan 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla, itu lebih baik daripada dia mendapatkan 2 unta. Ya. Nah, 3 ayat yang didapatkan majelis zikir tersebut lebih baik daripada 3 unta. Dan 4 ayat yang didapatkan dalam majelis tersebut lebih baik daripada 4 unta, dan begitu seterusnya dari jumlah-jumlah unta. Padahal 1 unta itu luar biasa harganya, bisa sampai puluhan juta, 30 juta, 50 juta. Tapi Rasulullah SAW mengatakan menghadiri majelis ilmu dapat 1 ayat di sana, pemahaman yang benar dan bisa memahaminya, dan ayat tersebut menghafalnya, memahaminya, kemudian mengamalkan, lebih baik daripada 1 unta puluhan juta. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam hadis ini anjuran ala fadli, yaitu hasan, yaitu anjuran atas keutamaan fadl huduri majelis ilmu dan dzikir, keutamaan untuk menghadiri majelis ilmu dan dzikir. Ini keutamaan yang sangat besar ya akhwan. Naam. Kemudian di antara keutamaan juga lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, naam, yaitu yang disebutkan di dalam ayat Allah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian, orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Menunjukkan ini keutamaan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah?"
Kata Rasulullah SAW, hilaqu dzikr, hilaqu adzikir. Ini menunjukkan bahwasanya taman-taman surga, taman-taman surga. Naam ya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk hal tersebut. Maka kita ingin untuk mendapatkan taman-taman surga. Dan hadis yang sudah kita sering dengarnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu tariqan al jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan di dalamnya ilmu, itu menghadiri majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya ke jalan menuju surga. Maka oleh karena itu penting kita untuk hal tersebut, bersemangat hal itu, karena ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada kaum mukminin, kaum muslimin. Maka di sini banyak sekali perkataan para salaf yang menganjurkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, mengrutin di dalamnya, karena ini adalah suatu keutamaan yang mulia, suatu keagungan yang mulia. Nah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala dalam kitab Adab Syar'iyyah, beliau mengatakan, mengatakan pada Imam Ahmad rahimahullah taala, ceritakan pada kami amalan yang paling afdal. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, talabul ilmi, itu menuntut ilmu. Aku mengatakan, kepada siapa menuntut ilmu? Ini untuk siapa ini? Liman sahat niyatu. Liman sahat niyatu, yaitu bagi orang itu talabul ilmi yang paling afdal amalan ini bagi siapa? Bagi siapa yang lurus niatnya untuk menuntut ilmu. Kemudian aku bertanya, bagaimana caranya untuk bisa dia mau bagus niatnya itu, lurus niatnya? Yaitu kata beliau, yanmi yatawada'u fihi wa yanfi anhul jahl. Yaitu dia tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk dia berniat tawadhu dan dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini namanya menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu kalau ingin diangkat oleh Allah derajatnya dari keutamaan tersebut. Nah, ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat yang kita baca, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menukilkan perkataan Mujahid dalam kitab tafsir Qurtubi. Mujahid mengatakan, ahabbul khalqi ilallah taala a'lamuhum bima anzala. Manusia yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berilmu terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya keutamaan menuntut ilmu itu adalah ya, merupakan sebab dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Imam Qurtubi menukil penafsiran Mujahid bahwasanya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling berilmu terhadap Allah yang Allah turunkan. Tentunya kita tahu apa yang Allah turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ya, oleh karena itu mari kita bersemangat menghadiri majelis ilmu. Berkata pula dalam tafsir yang lain, seorang salaf mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusan, telah menetapkan suatu keputusan dan tidak ada perubahan dalam keputusan tersebut, bahwasanya Allah telah menetapkan bahwasanya hukum syariat Allah, agama Allah akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, ya, wal baqa'u bainan nas, dan kata salaf tersebut dan tetap eksisnya hukum syariat Allah di antara manusia itu yakunu dengan tiga, ya, dengan dua, yaitu tiga apa dua, dengan dua atau tiga, ya, kurang lebih begitu, yaitu bita'allum, dengan belajar, dan wa ta'lim, dan mengajar. Nah, ya, ini penting bahwasanya kalau mau syariat tetap eksis di permukaan bumi ini dengan belajar dan mengajar. Maka oleh karena itu penting kita untuk hal tersebut. Dan sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan, yaitu bahwasanya jangan milih-milih dalam menuntut ilmu. Ustadz itu selama semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah, selama semuanya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan di atas istiqomah, maka jangan pilih-pilih. Karena apa? Karena nasihat para ulama bahwa ini tidak boleh, ini bukan adab. Maka kita menuntut ilmu, kita mengambil ilmu kepada siapa saja yang istiqomah dan ambil ilmu darinya, dan itu adalah keberkahan. Nah, kata para salaf, tidak akan dikatakan seseorang itu berilmu dan mengamalkan ilmunya sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya, yang selevel dengannya, dan yang lebih tinggi darinya. Maka ini merupakan suatu hal yang kalau kita ingin diberkahi di dunia ini, maka oleh karena itu penting kita untuk bersemangat hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan hal itu, maka sebelum saya tutup, saya menukilkan
perkataan salaf. Ya, perkataan salaf bahwasanya salaf mengatakan yaitu semua orang yang tidak melakukan perbuatan apa yang dia sudah ilmui dan tidak mengamalkan apa yang dia sudah ilmui, maka dia terjatuh pada dua kemaksiatan, ya, yaitu siapa yang beramal tanpa ilmu atau tidak mengamalkan ilmu yang dia sudah dapatkan, maka dia telah melakukan dua kemaksiatan. Yang pertama yaitu dia meninggalkan belajar karena dia beramal tanpa ilmu. Ini dia meninggalkan belajar. Yang kedua yaitu dia meninggalkan beramal setelah berilmu. Maka ini juga adalah maksiat, dan kedua-duanya kata para salaf la yu'dzar bijahli, dan dia tidak diberikan udzur dengan kebodohan. Kenapa? Karena ini sudah sempurna agama ini, dan sudah jelas dalil-dalil dan sudah sampai nasihat pada mereka, apalagi di sekitarnya sudah disampaikan ilmu-ilmu, maka itu deh, ya. Dan dalam perkataan lain kata para ulama yaitu siapa yang meninggalkan belajar dan beramal dan dia baqiya jahilan, dan dia tetap dalam keadaan jahil, maka dia sungguh telah melaksanakan dua kemaksiatan. Nah, disebabkan dia meninggalkan dua kewajiban, yaitu belajar dan beramal, ya. Jika dia berilmu dan tidak beramal, maka dia telah bermaksiat dengan satu kemaksiatan, yaitu meninggalkan amalan. Dan siapa yang tidak berilmu dan tidak beramal, maka dua kemaksiatan. Tapi siapa yang berilmu dan beramal, maka dia akan selamat. Maka ini penting untuk kita amalkan. Nah, itu nasihat saya perpanjang ini, semoga bermanfaat. Namun insyaallah pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.